Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat ini Bapak Ibu. Boleh saya bacakan sebuah pantun? Makan nasi pakai sambal tomat, makan rujak pakai nanas. Siapa yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan hutangnya cepat lunas. Yang paling keras aminnya, paling banyak hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau isi hati itu keluar sendiri tuh Bapak Ibu. Jadi bilang banyak utang, jangan jawab salam saya, maka utangnya cepat lunas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja-remaji, santri dan santriah, para anak-anak ngaji yang mudah-mudahan seluruhnya kita di malam hari yang berbahagia ini mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di malam hari ini Bapak Ibu, Allah pertemukan kita kembali, Allah kumpulkan kita kembali dalam acara yang sangat mulia. Kita kumpul di sini bukan untuk urusan dunia, tidak. Kita kumpul di sini bukan untuk urusan organisasi, tidak. Kita kumpul di sini bukan untuk urusan partai, bukan. Kita kumpul di sini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan Bapak Ibu, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zillah illa zilluh. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan Allah, akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu tidak ada perlindungan dan naungan kecuali perlindungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut, rajulani tahabba fillah
ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Orang beriman yang datang kumpul, duduk, berpisah. Duduk, kumpul, berpisahnya bukan untuk urusan dunia, bukan untuk urusan organisasi, enggak. Bukan untuk urusan kelompok, bukan untuk urusan partai, tapi duduknya, kumpulnya, datangnya, berpisahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini di majelis yang sangat mulia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan semata-mata karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat, berangkaikan salam kita hadiahkan ke haribaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan senang duduk dalam majelis yang memuji nama beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, kita tidak mengecilkan amalan-amalan yang lain. Setiap amalan itu punya nilai tersendiri di hadapan Allah, punya keutamaan tersendiri di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu luar biasa, puasa itu luar biasa, zakat itu luar biasa, haji umroh itu luar biasa. Tapi ingat, ada salah satu amalan yang bernilai tinggi di hadapan Allah, yang punya nilai khusus di sisinya Allah. Apa amalan itu? Amalan itu adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya selawat ini, orang-orang tua kami, setiap amalan besar, setiap amalan agung pasti ada kaitannya sama selawat. Setiap amalan besar, amalan agung pasti ada hubungannya dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu amalan paling agung, orang-orang tua kami. Sampai kita sering dengar para ustadz kita menyampaikan bersumber daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ibadud din, salat itu tiangnya agama. Saking hebatnya salat itu, Nabi misalkan, Nabi umpamakan salat itu adalah tiangnya agama. Tapi ingat orang-orang tua kami, amalan hebat sholat ini tetap ada kaitannya dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah sholat kita, tidak diterima sholat kita kalau tidak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu rukun sholat adalah sholawat, selawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Artinya kalau orang sholat nggak baca sholawat, sholatnya tidak sah. Jumat, orang-orang tua kami, Jumat itu agung di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Maka saya sering sampaikan Bapak Ibu, kita ini orang beriman melihat waktu, tempat itu nggak sama semua, nggak podo kabeh.
Semua hari itu sama, enggak. Ini ada hari yang agung, ada hari yang mulia, ada hari yang barokah. Ini hari Jumat ini, malam Jumat ini, hari yang paling agung. Jumat orang-orang itu kami. Salah satu pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat itu, sholat Jumat tidak akan sah kalau tidak ada khutbah Jumatnya. Dan khutbah Jumat tidak akan sah kalau tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu rukun khutbah adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang tua kami ini sering diajarkan oleh orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, kalau kita jumpa saudara sesama muslim, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sunnah bersalaman. Siapa yang berjumpa dengan saudaranya kemudian dia bersalaman, maka dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ajaran orang-orang tua kita dulu, Bapak Ibu, ajaran ulama-ulama kita dulu, kalau salaman itu sunnah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di masjid, kalau salaman berjemaah, baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini Bapak Ibu, kalau selawat, kalau sholat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat wasallam jangan terbalik, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau sholli wa sallim, kalau sholat wasallam, karena sholat itu fi'il madhi, wasalama juga fi'il madhi. Berarti kalau sholat wasallam, kalau sholli wasallim. Rupanya ajaran orang-orang tua kita itu, ulama-ulama itu ada hadisnya. Kalau salaman tuh baca selawat. Jadi jumpa kawannya, saudaranya yang sesama jenis, jumpa salaman, baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya bacakan hadisnya orang tua. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Sunni. Nabi bersabda, "Ma min abdaini mutahabbaini fillah." Tidaklah dua orang muslim yang berjumpa yang cintanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini Bapak Ibu, orang Islam dengan orang Islam, walaupun beda suku, ya, beda kampung, ya, beda keluarga, ya, beda warna kulit, ya, tapi kita ini saudara. Orang beriman ini walaupun beda negara, beda daerah, beda sukunya, tapi kita bersaudara. Walaupun satu, mohon maaf, ada suku Jawa, kebetulan kita umat Nabi lahir dari suku Jawa. Kita umat Nabi kebetulan lahir dari suku Batak. Kita umat Nabi kebetulan lahir daripada suku Padang. Tapi semua kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaudara Bapak Ibu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nah, siapa ini? Nabi menyebutkan, siapa orang beriman, dua orang hamba Allah yang saling mencintai karena Allah berjumpa, yastakbilu ahaduhuma sahibahu fayusafihahu. Kedua-duanya kalau jumpa bersalaman, jumpa, Assalamualaikum, jangan lupa assalamualaikumnya. Itu sunnah Nabi. Kalau jumpa, weh nanti, weh kok weh, assalamualaikum, baru nanti. Begitu, salam dulu. Udah salam, jumpa, salaman gini. Ketika salam, wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bersalaman tadi, kedua-duanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa lam yaftariqu, kecuali ketika mereka berpisah,
ghafara dzunubuhuma ma taqaddama minhuma wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Hadirin mulia, subhanallah. Mudahnya beramal Bapak Ibu. Jumpa saudara sesama muslim yang sejenis, dan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, salaman, baca selawat, Allah ampuni dosa-dosanya di hadapan Allah subhanahu. Ini amalan selawat, hebatnya selawat ini orang-orang itu kami. Jadi tidak ada satu amalan pun yang terlepas daripada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pesankan Bapak Ibu, jangan pernah lupa selawat kepada Nabi walaupun sedikit. Belajar istiqomah Bapak Ibu, walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang adwamuha wa inqalla, amalan yang istiqomah, walaupun nggak banyak, walaupun sedikit, tapi istiqomah. 100 tapi nggak pernah tinggal. Udah agak istiqomah, naikkan 200 setiap hari. Kan selawat Bapak Ibu nggak mesti ada wudhu, walaupun kalau pakai wudhu lebih afdol. Sambil jalan, sambil nyayur, sambil gosok, sambil ngomong anak, sebelum tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka biar untuk membantu pakai tasbih, baik yang manual biasa atau yang digital, sambil modir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari rumah ke kedai udah dapat 20 hadirin yang mulia. Kalau ada kemauan ada 1000 jalan, tapi kalau nggak ada kemauan ada 1000 alasan. Dalam kitab Durratun Nasihin Bapak Ibu, ini kisah nyata. Satu orang ayah dengan anaknya naik haji, cuma jalan kaki. Ini kan di daerah Arab sana kan nggak begitu jauh, jadi jalan naik hajinya itu jalan kaki. Kalau kita kan jauh pakai rombongan pakai kloter. Ini naik haji seorang ayah sama anaknya berdua. Nah, malam hari orang tua kami sebelum sampai Mekah istirahat, rupanya malam itu ayahnya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ajal nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana ia akan kembali kepada Allah. Malamnya wafat. Tapi yang menyedihkan hati anaknya, ketika ayahnya wafat, wajahnya berubah menjadi hitam. Hadirin mulia, sedih anaknya ini. Ya Allah, ada apa bapakku ini? Padahal bapakku rajin sholat, rajin ibadah, kok waktu wafat kok wajahnya hitam? Ulama-ulama kita mengatakan Bapak Ibu, kalau di dunia ini, di dunia sifat dibalut dengan jasad. Sifat itu kita dibalut dengan jasad yang baik, yang bagus. Mohon maaf, walaupun sifatnya jelek, sifatnya kurang bagus, tapi ditutup dengan jasadnya. Itu di dunia. Tapi di akhirat nanti orang, setelah kita wafat masuk ke alam kubur, di akhirat terbalik. Bukan jasad membalut sifat, tapi sifatnya itu yang membalut jasadnya. Bagaimana sifatnya, begitulah bentuk tubuhnya. Ya Allah ya Rabbi. Maka banyak dalam riwayat-riwayat, mohon maaf, ada dibangkitkan orang-orang tua kami, wajahnya seperti ular, bau tubuhnya seperti ular. Karena apa? Sifatnya seperti ular. Karena apa? Di akhirat sifat membalut jasad. Nah, di antara kesedihan ini,
bingung mau nguburkan orang tuanya, gak ada orang lain, nunggu bantuan gak datang-datang, lihat muka ayah, wajah ayahnya hitam karena capek nungguin tertidur. Antara tidur dan jaga, tiba-tiba datang satu orang, satu sosok pakai jubah, pakai serban, hadirin yang mulia. Karena orang-orang tua kami, jubah dan serban ini adalah pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang sosok pakai jubah serban tadi, disapu wajah ayahnya, disapu. Begitu disapu, wajahnya kembali bersinar, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Ketika mau pergi, anak muda tadi tanya, wahai tuan, engkau siapa? Kata sosok tadi, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Ini kenapa dengan ayahku ya Nabi? Ini ayahku rajin sholat, rajin ibadah, kok waktu wafat mukanya hitam? Ya, ini bapakmu walaupun rajin sholat, rajin ibadah, tapi dia punya satu dosa yang istiqomah dia lakukan sampai dia wafat, nggak dia tinggalkan. Ini teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, jadi kenapa kau datang Rasulullah memberikan syafaat kepada ayahku, padahal ayahku buat satu dosa yang tidak pernah ia tinggalkan sampai ia wafat? Ya, walaupun bapakmu punya dosa, tapi bapakmu juga punya amalan istimewa. Ayahmu ini, bapakmu punya amalan istiqomah. Bapakmu tidak akan tidur kecuali dia berselawat kepadaku. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Bapaknya, bapak ibu, bapaknya tadi gak akan tidur sebelum selesai selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa bapak ibu, ya Allah, dengan selawatku ini ya Allah, kalau hatiku kok agak keras, lembutkan ya Allah. Kok payah kali mau ibadah ya Allah, dengan barokah salawat ya Allah, bukakan hatiku biar mudah ibadah ya Allah. Ya Allah, dengan barokah salawat aku masalahku banyak selesaikan ya Allah. Ya Allah, aku banyak hutang ya Allah, dengan salawat ya Allah selesaikan hutangku. Insya Allah barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit bapak ibu, sedikit karena ini sudah pertengahan bulan Zulqa'dah ya. Insya Allah beberapa hari ke depan kita masuk bulan Zulhijjah. Nah, salah satu amalan yang paling utama di bulan Zulhijjah, di tanggal 10-nya itu di hari raya Idul Adha, adalah menyembelih hewan kurban. Sedikit kita bahas nanti kalau kita sambung di majelis yang berikutnya, di majelis Ahad yang akan datang. Nah, sedikit masalah kurban orang-orang tua kami. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kecuali kurban itu bisa menjadi wajib, menjadi fardu. Kapan? Ketika kurban itu dinazarkan. Kita punya sakit menjelang Idul Adha ini, ya Allah, kalau aku sembuh sakitku, aku nazar ya Allah, nanti Idul Adha aku nyembelih hewan kurban ya Allah, dengan izin Allah sembuh sakitnya, wajib kurban itu. Kita sebelum Idul Adha punya usaha ya Allah, kalau usahaku ini berhasil ya Allah, kalau usahaku sukses, Idul Adha aku nyembelih hewan kurban ya Allah, maka hukum kurban adalah wajib. Jadi hukum asalnya sunnah muakkadah, tapi kalau dinazarkan hukumnya menjadi wajib. Ada perbedaannya Ustadz? Ada. Kalau pahala jelas, kalau pahala jelas lebih banyak pahala kurban wajib daripada kurban
Sunnah. Kalau pahala lebih banyak kurban wajib karena hukumnya wajib. Kalau pahala lebih banyak kurban wajib daripada kurban sunnah. Ini yang pertama perbedaannya. Kemudian yang kedua, orang-orang tua kami, kalau korban wajib ketika orang yang sudah bernazar tadi menyembelih hewan kurbannya, dia tidak boleh makan apapun dari hewan kurban tersebut. Wajib seluruhnya disodakohkan. Gak boleh makan apapun dari hewan kurban tersebut karena kurbannya adalah kurban wajib. Tapi kalau korbannya korban sunnah, kita dibolehkan bahkan disunahkan untuk memakan sebahagiannya karena itu perintahnya Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah sebahagian dari hewan kurbanmu dan berikanlah kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tua kami di dalam kitab fikih bab kurban dengan akikoh ini sering disamakan. Bahkan kalau di dalam kitab Hasyiatul Bajuri itu digandingkan setelah bab pembahasan kurban, setelahnya pembahasan tentang akikoh. Maka mu'zom, sebahagian besar hukum kurban berlaku di akikoh. Sebahagian besar, walaupun nggak semuanya, tapi mu'zom, sebahagian besar hukum kurban berlaku juga untuk hukum akikoh. Jadi kalau di kurban binatangnya yang boleh dikurbankan itu kambing, kemudian lembu dan unta. Di akikoh pun begitu. Nah, di akikoh pun begitu. Nah, kalau di kurban tadi ada kurban wajib, ada kurban sunnah, akikoh pun begitu. Akikoh itu hukumnya asalnya sunnah muakkadah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang belum diakikohkan, kalau sudah punya rezeki diakikohkan, ya. Kecuali kalau rezekinya masih seret. Kalau sudah agak lapang rezekinya, dulu belum diakikohkan, diakikohkan. Loh, anak harus gede usah, nggak apa-apa. Tetap hukumnya sunnah. Bahkan Nabi mengakikohkan diri beliau sendiri setelah beliau diangkat menjadi Rasul, umurnya 40 tahun. Mana tahu Bapak Ibu anak punya anak sudah akikoh semua. Bapak Ibu punya kelebihan rezeki. Biar aku harus dikekahkan ambil mamaku, ambil bapakku. Kayaknya belum. Kita punya rezeki nggak apa-apa, kekahkan untuk diri sendiri, boleh. Dalam kitab I'anah ada riwayat hadis Nabi mengakikohkan dirinya sendiri ketika diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun. Diakikoh kalau ada rezekinya, Bu, Pak. Kenapa? Lihat dalam hadis, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikohnya. Kalau kita dibahas tentang bab gadai, itu gadai kan kita ngambil barang tadi kan kita tebus dulu. Anak kita kata Nabi tergadai, nebusnya dengan akikoh. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan hadis ini, yang dimaksud Nabi itu anak tergadai kalau orang tuanya mampu, ya. Orang tuanya mampu, beda kalau memang orang tuanya nggak mampu. Kalau orang tuanya mampu, orang tuanya sanggup, tapi anaknya tidak diakikohkan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, nanti anaknya nggak bisa nolong di hari kiamat, nggak bisa ngasih syafaat orang tuanya di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi akikoh pun ada akikoh sunnah, ada akikoh wajib.
Bagaimana akikoh sunnah? Lahir anak, ya, laki-laki sunnah akikoh menyembelih kambing 2 ekor. Kalau anaknya perempuan 1 ekor. Dah. Tapi bukan ekornya aja dipotong. 1 hewan ekor 1 ekor. Nah, itu asalnya sunnah. Tapi kalau dinazarkan, aku ini kalau anakku lanang ini, dia punya anak perempuan, pingin anaknya lanang. Wah, aku nek anakku lanang ki, bayi ki, lahir ki, aku dinazarkan dia. Dinazarkan, aku nek lahir lanang ki, aku dinazarkan. Nah, rupanya memang izin Allah lahir laki-laki sesuai dengan nazarnya, maka menyembelih akikoh hukumnya wajib. Bedanya di mana? Kalau akikah sunnah kita boleh makan, boleh sama kayak kurban tadi. Kon sebagian besar hukum kurban itu berlaku juga untuk akikoh. Tapi kalau akikohnya akikoh wajib, yang dinazarkan itu kita baru nggak boleh makannya. Itu mungkin yang diajarkan orang-orang tua dulu, nggak boleh mangan. Nek kekah nggak boleh mangan, itu kekah yang wajib. Tapi kalau akikoh sunnah kita boleh mengkonsumsinya. Jadi hukum kurban asalnya adalah sunnah muakkadah, kecuali kalau dinazarkan hukumnya menjadi wajib. Dalam hadis orang-orang tua kami, hadis ini daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istrinya Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf, Ummu Salamah ini dinikahi Nabi dalam keadaan janda, orang tua kami. Jadi istri-istri Nabi itu seluruhnya janda kecuali cuma 1 yang masih gadis. Itu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan Bapak Ibu kalau Nabi itu nikahnya bukan karena nafsu, bukan karena kemauannya, tapi karena wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perintah Allah. Kalau Nabi nikah karena nafsu, semua istrinya gadis, bukan 9, 11, 100 istri Nabi. Nabi orang paling ganteng, siapapun mau sama Nabi. Tapi Nabi berbuat, Nabi menikah karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi, Bu, Pak, itu nama suami beliau namanya Abu Salamah. Siapa namanya? Abu Salamah. Abu Salamah ini orangnya soleh, orangnya baik, rajin ibadah. Tapi dalam riwayat waktu wafat, mohon maaf, matanya terbelalak orang tua kami. Jadi jangan menganggap kalau orang mati mata terbuka, wih mati eleh. Jangan ngomong gitu dulu, jangan suuzon dulu. Karena sahabat Abu Salamah juga matanya terbuka. Nabi menyebutkan, ini ruh itu keluar dari jasad kan dari bawah, Bu, Pak. Dari bawah itu naik ke atas, naik ke atas, naik di perut, naik ke atas. Dalam riwayat hadis begitu, naik ke atas, begitu sampai tenggorokan. Itu goroh bahasa Arabnya. Di leher. Itulah dalam hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yugorgir, sebelum nyawa di tenggorokan. Di leher ini cabut ke atas, naik sampai atas. Makanya pandangan mata mengikuti ruh keluar daripada tubuh, dipejamkan. Nah, ada doanya, bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek dikondong tolong kok iki apa iki? Apa lek wah tolong ki motoe kok apa iki terbuka iki? Apa iki? Woco apa iki? Woco bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abu
Abu Salamah wafat ini Bapak Ibu, ada salah satu sunnah Nabi, hadisnya sahih. Kalau kita Bu ditimpa satu musibah, kehilangan kah, atau satu musibah lah, baca doa ini. Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairam minha. Itu doanya itu. Kalau dapat musibah, sedang ditimpa kemalangan, kehilangan, kemudian sesuatu yang terjadi kurang enak di hati, itu ada doanya. Yuk sama-sama yuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Bapak Ibu. Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairam minha. Kalau diartikan begini, inna lillahi segala sesuatu dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah. Kita juga akan kembali suatu saat ini. Nggak hidup selamanya. Iya. Cuma kadang-kadang kalau hidup ini lali, lupa. Kayaknya nggak mati begitu. Iya. Orang hari banyak yang nggak yakin mati Bapak Ibu. Kalau ngomong mulutnya ya yakin. Yakin mati? Ya yakin lah, masa nggak yakin. Tapi perbuatannya menunjukkan kalau dia nggak yakin kalau mati. Kenapa? Oh nggak mau ibadah. Maksiat terus, kan menganggap kalau hidup selamanya gitu, nggak wafat, nggak mati, nggak ada kubur gitu, nggak ada surga, nggak ada neraka, seolah-olah hidup selama-lamanya. Siapa orang yang sampai sekarang kekal? Siapa? Fir'aun, hebatnya begitu, sekarang mati, wafat. Bahkan orang yang paling mulia di hadapan Allah, kekasihnya Allah, baginda Rasulullah SAW, memang beliau juga wafat, apalagi kita orang-orang tukang ini. Suatu saat pasti itu Bapak Ibu, pasti. Kalau sekarang dunia kenyataan, akhirat masih diceritakan. Suatu saat ingat Bapak Ibu, suatu saat pasti dan pasti akhirat kenyataan, dunia tinggal kenangan. Iya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika orang baru wafat, bangkit di kubur, terkejut. Wah! Biasanya kalau bangun tidur tuh di atas tuh plafon, asbes, seng nampak, kanan bantal guling, kiri bantal guling. Begitu bangkit di atasnya papan lahat, di kanan kirinya tanah, baru nangis. Ini ya Allah, aku ingin balik. Fima taraktu kalla la'alli arji'u ya Allah, aku ingin baliklah ke dunia. Aku dulu di dunia sebelum sempat sholat ya Allah, tiba-tiba kok mati aku balikkan mau sholat, baru minta ya Allah. Aku dulu di dunia belum sempat puasa Ramadan ya Allah, padahal aku nggak punya uzur, belum sempat tobat, kau panggil nyawaku, kau ambil nyawaku, kau masukkan kubur, balikkan aku ke dunia, aku mau puasa. Itu diceritakan Allah dalam Quran itu. Ya Allah, dulu di kampungku ada selawat ya Allah, sekalipun aku nggak pernah hadir ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, sekalipun aku nggak pernah hadir pada selawat memuji-muji kekasihmu ya Allah. Ya Allah, belum sempat aku hadir, kau cabut nyawaku, balikkan aku mau hadir di majelis selawat ya Allah. Cuma kalah, sekali-kali tidak, nggak bisa lagi. Penyesalan datangnya terakhir, nasi sudah menjadi bubur. Kan saya sampaikan di beberapa pengajian yang lalu dalam hadis, aksaru siyahi ahlin nar, aksaru siyahi ahlin nar. Nabi menyebutkan kebanyakan orang jerit di neraka. Aksaru siyahi ahlin nar minat taswib, daripada menunda-nunda nanti lah engkau lah. Ya tobat walah engkau lah. Engkau cik sibuk lagi, gak sempat ya Allah. Yang sholat walah engkau lah. Gejilbab walah panas susumu engkau disela. Wah pengajian walah gak sempat ngantuk. Wah
ngantuk, padahal di rumah nggak tidur juga. Ya Allah ya Rabbi, ya wak buat bayi engkau lah, wak sedekahkan harta nantilah, nanti masih banyak keperluan, anak masih sekolah ini, nanti belum sempat beramal sudah dipanggil malaikat maut, baru nyesel, nangis darah, tapi tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi orang-orang tua kami ini dimuliakan Allah, maka daripada itu sama-sama orang-orang tua kami mumpung masih hidup, ya, kalau nggak ada suatu uzur atau kepentingan, sama-samalah kita untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula apa ruginya hadirin mulia? Kan nggak dipasang tarif yang teko selawatan bayar kan, enggak. Itu dikasih kotak infak seikhlasnya, nggak dipatokkan. Jangan aku gak enak duit, aku nggak masuk ke opo jenenge duit nang kotak, malu pula aku. Nggak pakai tarif. Itu kita kumpul-kumpul untuk beli roti, beli air minum, kalau ada sisa nanti untuk pesantren, bantu-bantu uang listrik. Ini uang listrik kita 2 kilometer nih orang-orang tua kami. Ini satu di musola, satu di sana. Tuh Pondok Putri, Pondok Putra. Ini mohon maaf orang tua kami, di masjid kita nih 24 jam ini. Tanya kalau mohon maaf sama Wak Satin, wah saksi hidup. Berpagi, ya jam siang, sore, malam. Kalau jam 12 masih belajar nih. Untuk beli pulsa sana, untuk beli pulsa sini. Nanti ada kita kumpul-kumpul dari kota-kota infak. Nanti kita mau bangun asrama lagi. Kemudian ini masih kalau siang anak tahfiz ini ngajinya Bu. Dulu kan di sana di madrasah Pondok Putri kurang. Jadi sebelah sana kamar saya ditutup, dibongkar. Jadi ke Pondok Putri ini saya masuk setengah untuk ruangan saya. Jadi itu untuk asrama. Jadi ngajinya di sini nih. Ya, mudah-mudahan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang itu kami yang dimuliakan Allah, Nabi menyebutkan ini dari Ummu Salamah tadi, Allahumma ajurni fi musibati. Arti hadisnya, ya Allah berilah pahala dari musibahku, wahluf li khairam minha, ganti yang lebih baik ya Allah. Ini Ummu Salamah waktu baca doa gini, dalam hatinya, apa ada yang lebih baik dari suamiku? Setahuku suamiku lah laki-laki yang paling baik. Memang istri begitu Bu. Kalau ibu ditanya siapa laki-laki paling ganteng, oh suamiku. Artis itu apa itu? Walah suamiku paling ganteng. Harus begitu. Bapak pun gitu. Siapa paling cantik? Oh istriku. Walaupun nggak begitu, tapi harus begitu. Oh suamiku paling baik, paling ganteng. Iya. Oh istriku paling cantik. Harus begitu orang-orang tua kami. Kayaknya nggak ada lah yang lebih baik dari suamiku. Cuma ini hadis Nabi. Kata Nabi kalau dapat musibah baca ini. Dibaca Bu. Kalau dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wahlub li khairam minha. Setelah habis masa iddah, Ummu Salamah dilamar oleh orang yang lebih baik daripada suaminya. Masya Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini dari Ummu Salamah terakhir. Dari Ummu Salamah orang-orang tua kami, annahu alaihi salatu wasallam qala idza ra'aitum hilalatil hijjah. Kalau masuk nanti tanggal 1 Zulhijjah, nanti di pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang keutamaan Zulhijjah, apa saja amalannya. Nanti ada puasa tarwiyah, ya, ada puasa Arafah, kemudian bagaimana tata pelaksanaan cara sholat Idul Adha insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah ini kalau sudah masuk tanggal Zulhijjah 1, nanti lihat di kalender Bu, yang ada tanggalan Arabnya. Tanggal 1 Zulhijjah itu kapan dilihat? Tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiyah. Dan ada sudah niat kurban, Bapak Ibu sudah niat kurban. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, orang yang sudah niat kurban, apa sabda Nabi? Fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong kuku, jangan potong bulu-bulu. Jadi nggak usah cukur dulu.
Jangan potong-potong jar kiai. Wah, agak risih, nggak apa-apa. Itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan nanti motongnya? Kukunya kapan, nyukur-nyukur bulunya? Setelah disembelih hewan kurban. Apa hikmahnya Ustaz? Hikmahnya ketika hewan kurban disembelih, sebanyak mana anggota tubuh kita di badan ini, sebanyak apa? Kuku, rambut, bulu, semuanya apa? Maka sebanyak itulah ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan hadis ini kalau kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Mudah-mudahan bagi kita yang punya kelapan rezeki Bapak Ibu, kita azam, kita niat untuk berkurban di tahun ini. Tapi kalau memang belum ada kelapan rezeki, niat insya Allah di tahun-tahun akan datang rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah Bapak Ibu, perputaran roda, ya ada dari Wawak saya dari Pondok Kopi Istiqomah, Masya Allah, dari bapak-bapak yang lain, ada dari Sukamaju, dari mana, semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan sama anak-anak, Bapak Ibu, biqadril kaddi taktasibul ma'ani. Sejauh mana mujahadah kita, Bu, Pak, dalam ibadah, itu berbeda-beda nilai ibadahnya, berbeda-beda nilai pahalanya. Nggak sama antara orang yang enak ibadah dengan yang susah bayar. Yang dekat sama yang jauh beda. Jangan bodoh yang mana ada yang bodoh, sama beda. Jadi semakin banyak susahnya, semakin banyak mujahadahnya, semakin banyak sungguh-sungguhnya, semakin banyak pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melangkah Bapak Ibu perputaran dinilai berikan pahala yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sodakohnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada orang-orang tuanya yang hidup atau yang sudah kembali kepada Allah. Dalam kitab anak gitu, mau biasakan kalau beramal bersodakoh, niatkan juga, ya Allah, hadiah sodakoh ini untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Itu kata Imam Nawawi. Kalau kita niat gitu, bukan berarti kita nggak dapat pahala. Kita dapat pahala dan karunia Allah yang begitu luas. Orang tua kita yang kita niatkan disampaikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan disampaikan almarhumah orang tua kita sehingga di kuburnya merasa enak indah. Jadi guys, ini apa malam Ahad itu kok suwi kali malam Ahad ya. Kenapa? Gak ada yang kiriman lagi. Begitu malam Ahad dapat kiriman hujaman rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita punya masalah yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa hadirin mulia.